Kejadian 42. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga lah anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk memberi bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, Tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kami datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji, apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkanlah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kau bawa kepadaku, supaya perkataanmu ini benar, ternyata benar, dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita ini melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam kalungnya.
serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikian dilakukan orang itu kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uang ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungmu. Lalu hati mereka menjadi tawar. Nah mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tapi kata kami kepadanya, kami ini orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur dan kamu bersaudara harus tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar si isi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang musuh itu. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu. Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka berserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutan mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu buat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun tidak kau bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkata Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika tidak, ia kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi bersama bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Apeng. Kemudian untuk Lukas ayat 1 sampai 23 dibacakan oleh Pak HW. Ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada satu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Iya, terima kasih Pak Hale. Selanjutnya Bu Donanti Tobing dari ayat 24 sampai 54. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Lukas 11 ayat 24 sampai dengan 54. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo.
dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk Bu Donati Tobing, silakan Pastor Paul.
Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan hati yang rela, saudara ya. Saudara, ini saya live-kan di TikTok juga, saudara ya. Sekarang saya jadi generasi milenial TikTok. Jadi kita live di TikTok juga ya. Saya lagi nyoba. Saudara, kemarin kita belajar hati yang rela, saudara ya. Bagaimana Anda mengaku, oh saya mengasihi Tuhan Yesus. Apa buktinya kamu mengasihi Tuhan Yesus? Kamu harus mengasihi. Ya, bahkan mengasihi musuh, bahkan ketika kamu dirugikan. Itu yang namanya hati yang rela. Kalau Anda baca dalam Mazmur 51 ayat 14, ya, berikan aku, lengkapi aku dengan roh yang rela. Nah itu saudara ya. Namanya nadab. Nadab itu adalah willing, ikhlas, rela. Ya, tapi nadab ini juga artinya orang terhormat, saudara ya. Makanya orang yang rela hatinya itu adalah orang yang terhormat, saudara ya. Anda lihat ya, orang-orang yang hatinya ikhlas, dia hidupnya terhormat, loh, saudara. Orang-orang yang hatinya ikhlas, dia tidak akan melakukan hal yang konyol sehingga mempermalukan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri, karena dia ikhlas. Sehingga dia tidak konyol hidupnya. Kelihatannya rugi, saudara. Kelihatannya dia rugi. Tapi sebenarnya nggak rugi. Ya. Nah, saudara, kemarin kita belajar, lalu apa namanya, apa akibatnya kalau kita punya roh yang rela, ya? Kalau kita rohnya rela, maka yang terjadi adalah 1 Korintus 2:9, yaitu apa yang tidak pernah kamu lihat oleh mata, tidak pernah kamu dengar di telinga, tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Kamu mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan buktinya apa? Buktinya adalah kamu mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, kamu tidak suka bertengkar, kamu ikhlas, relakan. Kalau orang minta kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau orang minta jubahmu, kasihkan bajumu, dan seterusnya, saudara ya. Itulah praktek-praktek mengasihi, itulah hati yang rela, ikhlas. Ya, dalam bahasa Arab itu ikhlas. Ya, tapi hati yang rela itu dalam bahasa Ibraninya namanya nadab atau nadib. Ya, saudara ya. Nah, hari ini Anda melihat bagaimana orang-orang ya yang hatinya rela ini, bayangin ya, si Yusuf ini ya sudah dikhianati, dijual sama kakak kandungnya sendiri, sakit tuh saudara ya. Kalau itu orang lain, tetanggamu yang mengkhianati kamu, mah nggak sakit, saudara, biasa aja, paling misu-misu kita ya. Tapi kalau kakak kandungmu sendiri yang mengkhianati itu sakit sekali, saudara. Ya, pengkhianatan yang paling sakit itu pengkhianatan oleh orang tuamu, oleh anakmu, oleh saudara kandungmu, oleh istrimu, saudara. Itu pengkhianatan yang paling sakit ya, saudara ya. Kalau saya biasa dikhianati, saudara, anda sakit, bodo amat. Ya, saudara, dikhianati sama orang yang dulu ndak kenal, kita ndak pernah ketemu apa, itu ndak usah sakit hati, biasa. Yang sakit, ya, dia nanti suami itu baru sakitnya berasa, dia nanti istri, dia nanti anak, dia nanti orang tua, itu baru berasa sakitnya, saudara. Kamu baru dia nanti orang ndak kenal saja, kamu sakit hati, apalagi nanti kalau ada apa-apa di rumah tanggamu, saudara, amit-amit ya. Waduh, hancur kamu, saudara. Kalau saya mau orang berkhianat, emang gua pikirin. Ya kan, orang mau misui saya, menista saya, memfitnah saya, enggak urusan, saudara. Dulu enggak kenal, sekarang enggak kenal, besok enggak kenal, juga enggak rugi. Ya enggak, saudara. Ingat-ingat ya yang saya ngomong, dulu enggak kenal, besok hari ini enggak kenal, besok enggak kenal, enggak rugi, saudara. Kamu enggak rugi apa-apa. Ya kan? Nah, yang sakit itu makanya Tuhan Yesus berkata bahwa musuh kita itu adalah seisi rumah kita. Itu musuh. Kalau orang lain bukan musuh, bodo amat, saudara. Nggak usah dipikir. Nambah-nambahi sampah di hidupmu. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya, itu musuh. Hati-hati, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Ya kan? Yang di TikTok tuh ya, tadi ada yang bilang, ibadah nyanyi-nyanyi cuman kamu doang. Itu kalau orang lain ngomong misu-misu, karena gua pikirin, saudara. Ya kan, menghina-menghina, ibadah nyanyi-nyanyi. Saudara, di Alkitab ibadah kita memang nyanyi-nyanyi ya, saudara ya. Musa menyanyi, ya kan? Bahkan ada siapa itu di Kejadian 4 itu, yang pertama kali meniup seruling, ya, Bapak segala peniup seruling gitu ya. Nah, peniup seruling itu maksudnya semua alat musik tiup itu loh, saudara ya. Saudara, di Alkitab itu Musa menari,
Ya, bahkan Miriam, saudaranya Musa itu, kakaknya Musa itu umur 90 tahun, menari, ya, memuji Yehova Elohim, nari rebana, saudara ya. Daud menari, ya. Salomo menyanyi, Daud menyanyi sambil menari. Elia, para nabi menyanyi, saudara. Ya kan? Bahkan Yesus pun menyanyi ya di dalam Matius berapa, saudara? Matius 27 itu ya. Yesus pun menyanyi, saudara. Matius 26 atau 27 itu ya. Lagi setelah mereka di perjamuan malam, ya, perjamuan terakhirnya Tuhan Yesus, lalu mereka ke apa namanya, ke Bukit Zaitun. Nah, itu Yesus menyanyi itu di perjamuan malam itu ya. Yesus dan para murid menyanyi. Menyanyi ya, orang kalau tidak bisa nyanyi apa, saudara? Tandanya hatinya ada yang tidak benar tuh. Ya, biar fales, yang penting kamu suka nyanyi, itu kamu masih merasakan surga. Kalau kamu sudah tidak suka menyanyi, benci ada orang menyanyi, benci musik, itu neraka loh, saudara ya. Ya, karena iblis itu datang ya menghancurkan alat musik ya. Iblis itu ke dunia, dia hancurkan tuh semua semua alat musik, saudara. Dari mulai alat musik tiup, alat musik petik, ya, alat musik eh, perkusi, dibawa ke Hades, saudara, sama iblis. Makanya kalau ada orang yang tidak suka musik atau melarang musik dan segala macam, itu tuh karena hidupnya dikuasai sama iblis, saudara ya. Percaya saya. Nah, makanya saudara, kita balik lagi tadi ya, hati yang rela ya. Kalau hatimu rela, hatimu akan penuh dengan nyanyian, saudara. Hatimu akan penuh dengan lagu sukacita. Hidupmu akan penuh dengan sukacita. Dan yang paling penting, saudara, karena hidupmu penuh sukacita, waktu kamu menjadi saksi Tuhan, hidup kita ini menjadi surat yang terbuka yang dibaca orang lain, jadi berkat. Itu otomatis, nggak usah dibuat-buat, saudara. Nggak usah dibuat-buat, kamu akan menjadi berkat, saudara. Serius, saudara ya. Karena hidupmu rela, hatimu ikhlas, hatimu rela. Sehingga kamu penuh dengan sukacita, sehingga kamu jadi berkat. Ya, kamu menjadi pelita, kamu menjadi terang. Kamu menjadi penuntun, hidupmu itu menjadi penuntun bahwa ada harapan. Setiap orang yang sedang hancur hidupnya, buluh yang patah, sumbu yang pudar nyalanya, melihat kamu, mereka melihat sebuah pengharapan. Saya penjahat, saya dipulihkan seperti hari ini, hidupnya baik. Maka orang yang bersama dengan saya yang tadinya jahat, Paul aja bisa, saya pasti bisa. Kan gitu, saudara. Kenapa? Karena hati saya ikhlas. Hati saya ikhlas, saya suka menyanyi. Makanya tiap hari kita main musik, kan Anda lihat kita mau musik ini, nyanyi itu, nyanyi itu. Karena hati kita penuh dengan sukacita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Kenapa hatiku penuh nyanyian? Karena sukacita. Kenapa sukacita? Karena hatinya rela, saudara ya. Makanya kalau lagi difitnah segala macam, jangan terusik. Ya, saudara ya. Dulu ndak kenal, hari ini ndak kenal, besok ndak kenal, ndak rugi kamu. Ya, yang penting Tuhan Yesus bersama dengan kita. Maka kamu akan jadi berkat. Sekalipun kamu lagi terpuruk, kamu lagi dikhianati, kamu lagi dihancurkan. Semua kehancuran itu, bayangin 13 tahun Yusuf di penjara, saudara, dikhianati di penjara. Sudah lagi naik dikit, masuk penjara lagi, tambah dalam lagi, saudara, difitnah. Sudah dikhianati, difitnah. Kalau itu sampai terjadi dengan hidupmu, nggak usah termehek-mehek. Nggak usah merasa aku yang paling merana di dunia. Nggak usah. Karena semua itu adalah pembentukan, walaupun itu salahmu sendiri loh. Ya, tahun lalu udah diajari kenapa Yusuf bisa sampai dituduh memperkosa istrinya Potifar. Karena dia terpesona, ya, sudah dikasih tahu ya. Molek Yusuf itu molek parasnya. Kan dari kecil suka pamer kan Yusuf kan. Ingat nggak, tahun lalu saya ajarin ya. Mengapa Yusuf itu dibenci sama kakeknya, karena suka pamer. Suka pamer, suka ngomong besar, sehingga kakeknya nggak suka. Apalagi dia disayang dan kemudian dia pamer jubah barunya. Nah, orang yang suka pamer itu biasanya ya banyak, akhirnya kamu banyak kesulitan, entah kamu nanti dicuri, dirampok, atau ada orang jahat kepengen yang kamu pamerkan itu. Ya kan? Nah, anak saya jadi juga jangan suka pamer. Ya, makanya si Waiser itu nggak suka pamer, anak saudara ya. Di mereka juga nggak suka pamer. Dari kecil saya jadi suka jangan pamer, nanti kamu nambah musuh, saya bilang ya. Nah, saudara, itu pun
karena kesalahan kita pun dulu sudah saya ajarin juga ya minggu lalu, sekalipun kamu salah, kalau lagi bertengkar kamu diam. Jangan menjelek-jelekan musuhmu. Jangan sekalipun mengatakan yang tidak baik tentang musuhmu, sekalipun kamu yang salah, semesta alam akan membelamu, saudara. Sekalipun kamu yang salah. Wah, ajaib ya. Ingat-ingat tuh, semua tips-tips kehidupan yang saya ajari itu saya ngalami sendiri, saudara, dan saya uji. Sekalipun kamu yang salah, kalau kamu lagi bertengkar, jangan pernah jelek-jelekan musuhmu. Semesta alam akan membelamu, saudara. Ya. Nah, si Yusuf ini kemudian dia masuk penjara dan singkat cerita dengan cara yang ajaib yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, dia bisa jadi perdana menteri di Mesir. Orang yang mau kita datang, kalau kamu tidak ikhlas langsung gorok, ya kan? Kamu langsung, kalau kamu tidak ikhlas, tapi karena kamu ikhlas, ampuni dia, kasihi dia, ya kan? Karena kamu ikhlas, maka kamu penuh dengan cinta, saudara. Ya, karena kamu ikhlas, yang terjadi adalah apa, saudara? Hatimu langsung, aku pengen tolong dia. Atau Tuhan Yesus bilang, beri makan bila musuhmu lapar. Ya, saudara ya, beri makan. Jangan kasih uang, kasih makan. Jangan kasih uang, kasih makan. Tuhan Yesus nggak nyuruh kita kasih uang kepada musuh kita, kasih makan tadi itu, kasih roti. Ya, jangan kasih uang salah kamu, nanti kamu malah ditipu nanti. Karena penuh cinta itu bukan lugu, bukan bego. Penuh cinta itu artinya kamu punya hikmat. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan, Alkitab sudah mengajarkan, bukan ngasih uang, kasih makan. Ya, bila seterumu lapar. Nah, setelah kamu diberkati Tuhan, saudara ya, kamu jadi berkat. Hidupmu, karena kamu rela hidupmu, karena kamu penuh dengan sukacita, maka hidupmu jadi berkat. Dan karena hidupmu jadi berkat, saudara, karena hidupmu jadi berkat, maka kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu memuliakan Tuhan, saudara. Ya, jalan menuju segala pemulihan dalam hidupmu. Saya bisa diperdamaikan dengan musuh-musuh saya, ya. Maksudnya kayak keluarga saya sendiri, ya kan, orang-orang yang dekat dengan saya. Karena apa Tuhan? Saya kan hati saya rela. Dulu saya nggak rela, nggak bisa diperdamaikan. Begitu kamu punya hati yang rela atau nadib, maka kamu akan menjadi orang terhormat. Tuhan akan angkat kamu tinggi-tinggi, saudara. Karena hatimu rela. Tuhan angkat kamu tinggi-tinggi bukan supaya kamu ngeceh orang lain, tapi Tuhan angkat tinggi-tinggi supaya kamu jadi berkat bagi orang lain dan bagi orang-orang yang pernah memusuhi kamu, pernah mengkhianati kamu, yang pernah menyakiti kamu, yang pernah jahat sama kamu. Iya, sebenarnya Pak, Tuhan angkat kamu tinggi-tinggi untuk kamu bisa menjadi berkat bagi musuh-musuhmu. Ajaib ya. Memang itulah Tuhan kita. Suka bercanda. Ya, bukan untuk balas dendam. Tuhan angkat kamu tinggi-tinggi supaya kamu berbuat baik bagi musuh-musuhmu dan bagi orang-orang yang tidak kamu kenal juga, apalagi bagi saudaramu sendiri, bagi kerabatmu, bagi keluargamu itu terutama. Ya, makanya milikilah hati yang rela. Ya, kamu kan jadi terang. Mungkin kamu disalahpahami, begitu kamu udah jadi terang pun, tadi ya Tuhan Yesus pun disalahpahami, dibilang pakai kuasa Beelzebul, padahal kamu sudah jadi berkat tuh saudara ya. Kamu masih diomongin pakai kuasa Beelzebul, masih difitnah, tidak apa-apa saudara, biarkan saja ya. Nanti Tuhan akan membela kamu lagi, angkat kamu lebih tinggi lagi. Sudah disalahpahami, tidak apa-apa, Tuhan angkat kamu lebih tinggi lagi. Ya saudara, jangan kapok. Memang itulah jalannya kita, Via Dolorosa. Mengasihi, mengampuni, memberkati, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.